Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel kita di pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita masih berkaitan dengan GLB dan GLBB. Nah, khususnya ini adalah penerapan pada gerak vertikal. Nah, untuk memahami materi tentang gerak vertikal, kita akan langsung membahas sebuah soal berikut. Perhatikan ya. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon dari tepi tebing setinggi 75 meter. Jadi batu diberi kecepatan awal sebesar 10 meter per sekon, lalu ketinggian tebingnya ini adalah 75 meter. Pertanyaannya, A. Berapa lama waktu yang dibutuhkan batu untuk sampai di dasar tebing? B. Berapakah kecepatannya sesaat sebelum menyentuh dasar? Dan C. Berapakah total jarak yang ditempuh batu? Nah, untuk sebelum kita mulai mengerjakan, perlu diingat kembali ada 3 rumus dasar yang berlaku pada GLB maupun yang berlaku pada GLBB ya. Ini rumus dasar yang pertama pada GLBB. Rumus yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kemudian yang kedua ini adalah S sama dengan V0 dikali T ditambah dengan setengah A kali T kuadrat. Lalu yang ketiga ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2A dikalikan S. Di mana V0 ini adalah kecepatan mula-mula, lalu A di sini adalah percepatan, kemudian T di sini adalah waktu, dan VT ini adalah kecepatan akhir benda. Ini sudah kalian pelajari minggu lalu ya. Kemudian S di sini adalah jarak. Nah, rumus ini nanti harus dihafal. Ya, rumus ini adalah rumus yang wajib dihafal. Jadi nanti akan kita gunakan pada penerapan soal dalam kehidupan sehari-hari ya yang berkaitan dengan GLBB. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal ini kita perlu menentukan dulu berapakah ketinggian benda atau batu ini dilempar dari sini sampai ke sini. Dari sini sampai ke sini. Ini sampai ke sini. Kita sebut saja ini H sampai dengan titik tertinggi. Biasanya diberi lambang H maksimum. Kita beri titik-titik ya. Di sini ini misalkan ini titiknya titik A, lalu di titik tertinggi ini adalah titiknya titik B, lalu yang paling bawah di sini adalah titiknya titik C. Nah, seperti ini. Sehingga batu ini akan melalui lintasan dari A ke B, lalu B ke C. Nah, di sini jenis gerak yang ditempuh batu pada lintasan AB dengan lintasan BC ini berbeda. Pada lintasan AB semakin ke atas maka kecepatannya akan semakin berkurang. Dengan demikian jenis geraknya adalah GLBB diperlambat. Oke, kita beri keterangan terlebih dahulu. Yang sebelah sini ya, lintasan AB ini jenis geraknya adalah GLBB diperlambat. Nah, sedangkan dari lintasan B ke C, lintasan B ke C, geraknya ini ke bawah, semakin ke bawah ini kecepatannya semakin besar. Maka di sini jenis gerakannya adalah GLBB yang lintasan BC ya, GLBB dipercepat. Nah, sehingga di sini pada lintasan AB dan BC terdapat 2 jenis gerak. AB GLBB diperlambat, lalu BC ini GLBB dipercepat.
Nah, untuk menjawab soal yang A, berapa waktu yang dibutuhkan batu untuk sampai ke dasar tebing? Kita perlu menentukan dulu ketinggian maksimum dari A sampai dengan B. Ya, sekali lagi dari A sampai dengan B untuk menentukan ketinggian maksimum. Nah, perlu diingat kecepatan di titik B ini karena dari A ke B tadi diperlambat ya, semakin ke atas semakin lambat, lalu sampai di titik B di sini, maka batu itu akan berhenti sesaat sebelum dia bergerak turun ke bawah. Ya. Jadi dia berhenti sesaat sebelum bergerak turun ke bawah. Dengan kata lain, maka di sini V-nya sama dengan 0. Ya, jadi V di titik B di sini adalah nilainya sama dengan 0. Kita akan gunakan ini. Kita gunakan kondisi ini. Di titik tertinggi, dalam hal ini di titik B ya, maka kecepatannya sama dengan 0. V-nya sama dengan 0. V sama dengan 0. Nah, ketika V sama dengan 0, kita bisa gunakan rumus yang pertama ya. Kita bisa gunakan rumus yang pertama, rumus ini, untuk menentukan berapa waktunya gitu ya. Tadi kita punya persamaan VT sama dengan V0 plus AT. Kita tuliskan dulu, VT sama dengan V0 plus AT. Di titik tertinggi, di titik B tadi V-nya 0, maka kecepatan akhirnya di sini sama dengan 0. Nah, ini V0-nya biarkan saja dulu tetap V0. Nah, seperti ini. Ditambah dengan A kali T. Nah, karena di sini geraknya ke atas, maka percepatan yang mempengaruhi gerak benda ini adalah percepatan gravitasi bumi, di mana lambangnya adalah G ya. Jadi A di sini kita ganti dengan G. Sekali lagi A di sini percepatan ini diganti dengan G, yaitu percepatan gravitasi. Karena jenis geraknya diperlambat, maka di sini nilai G-nya bertanda negatif, atau dengan kata lain arah dari gerak benda itu berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi. Dengan demikian G-nya bertanda negatif, dikalikan dengan T seperti ini. Lalu di sini GT, min GT, ini kita bisa pindah ruas ke sebelah kiri sehingga menjadi G kali T sama dengan V0 seperti ini. Maka T-nya ini sama dengan V0 dibagi dengan G. Nah, T ini V0 dibagi G ini adalah waktu yang dibutuhkan batu atau benda dari posisi awal sampai dengan titik tertinggi. Maka boleh diberi lambang T maksimum ya. Kita beri tanda khusus. Ya, seperti ini. Lalu untuk di titik tertinggi kita juga bisa mencari ketinggiannya, ketinggian maksimumnya ya dari lintasan AB. Oke, untuk mencari ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum di titik B ya. Kita bisa gunakan langsung ya rumus yang ketiga. Boleh juga menggunakan rumus yang kedua nanti dengan mensubstitusi T maksimum yang ada di sini dengan T yang ada di sini. Boleh, tapi kita akan gunakan rumus yang ketiga saja supaya lebih cepat. Rumus ketiga menyatakan bahwa VT kuadrat ini sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2 kali A kali S. Nah, sekarang kita transformasikan ke gerak vertikal. Maka persamaannya berubah menjadi VT kuadrat ini sama dengan V0 kuadrat. Karena jenis geraknya tadi vertikal ke atas ya, diperlambat gitu ya, maka nilai percepatannya yaitu percepatan gravitasi nanti bertanda negatif. Arah gerak bendanya berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi, sehingga di sini kita bisa tuliskan menjadi 2 kali G
dikalikan dengan S-nya, ini diganti dengan H. S-nya di sini jarak yang ditempuh batu, ya, jarak yang ditempuh batu ini bisa kita ganti dengan H, yaitu ketinggian. Sehingga di sini bisa kita ganti persamaannya jadi seperti ini. Nah, sekarang tadi di titik tertinggi, kecepatan di titik B di sini atau titik tertinggi nilainya 0. Maka kecepatan akhirnya adalah 0 di titik B. Nah, ini sama dengan V0 kuadrat min 2G kali H. Nah, min 2GH ini kita akan pindah ruas. Yang semula berada di sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka menjadi 2G kali H, ini sama dengan V0 kuadrat. Nah, maka ketinggiannya H di sini bisa kita peroleh menjadi V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, H di sini dari A sampai B tadi, karena B ini adalah titik tertinggi, maka H di sini boleh diberi tanda seperti ini, H maksimum. Ini dengan acuan ketinggiannya dari A ya, acuan ketinggiannya dari A. Kita beri tanda supaya jelas. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita akan menentukan waktu yang dibutuhkan dari A ke B terlebih dahulu. Waktu yang dibutuhkan dari A ke B. Oke, kita ganti ya. Kita tentukan TAB. Kita bisa gunakan T dari A ke B dengan menggunakan T maksimum ini. Untuk menentukan waktu dari A ke B, TAB ini sama dengan T maksimum. Nah, yaitu V0 dibagi dengan G. Nah, V0-nya tadi adalah 10 dibagi dengan G-nya 10. Nah, maka hasilnya adalah 1 sekon. Nah, sekarang untuk menentukan waktu yang dibutuhkan batu dari B ke C, kita perlu menentukan ketinggian totalnya dulu, yaitu ketinggian dari B ke C ya. Ketinggian dari B ke C. Tadi ketinggian tebingnya sudah diketahui di soal dari sini sampai sini. Ini ketinggiannya adalah 75 meter. Nah, yang belum diketahui adalah ketinggian dari A ke B. Ketinggian dari A ke B bisa kita cari dari persamaan ini, H maksimum. Nah, ketinggian dari A ke B, H. AB ini nilainya sama dengan H maksimum, yaitu V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, V0-nya tadi 10 dikuadratkan dibagi dengan 2G. 2G ini 2 dikalikan dengan 10. Percepatan gravitasi bumi, kalau tidak diketahui di soal, gunakan 10 ya. Lalu, kalau kita kuadratkan, 10 dikuadratkan, ini 100. 100 dibagi 20, maka hasilnya adalah 5 meter. Nah, dengan demikian, H totalnya dari B ke C, ini H dari B ke C, ini sama dengan HAB ditambah dengan ketinggian tebingnya, H tebing. Nah, maka HAB-nya tadi adalah 5 meter ditambah dengan ketinggian tebingnya adalah 75 meter. Dengan demikian, HBC-nya adalah 80 meter. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai atau waktu yang dibutuhkan batu dari B ke C ya. Oke, sekarang kita tentukan waktunya. Untuk menentukan waktu, kita bisa gunakan persamaan yang kedua ya. Kita bisa gunakan persamaan yang kedua, persamaan ini untuk menentukan waktunya.
Baik, sekarang kita gunakan rumus yang kedua. Di awal kita punya rumus atau persamaan ini. S sama dengan V0 dikali T ditambah dengan setengah A kali T kuadrat. Nah, sekarang kita transformasikan ya untuk menentukan menghitung pada gerak vertikal ya. S ini diganti dengan H. Ya, jadi S jarak itu kalau pada gerak vertikal diganti dengan H atau ketinggian. Nah, H-nya H siapa? H dari B ke C. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan V0 kali T. Jenis geraknya dipercepat, arah gerak batu yang ke bawah searah dengan percepatan gravitasi bumi. Dengan demikian tandanya positif ditambah dengan setengah G kali T kuadrat. Nah, di sini harus hati-hati. V0 di sini bukan V0 di A. Ya, hati-hati. V0 di sini bukan V0 di A, tapi V0-nya adalah kecepatan di titik B. Kenapa? Karena geraknya dari B ke C. Ya, sehingga V0 di sini adalah kecepatan di titik B. Karena benda tadi di titik B itu berhenti sesaat, dengan demikian maka kecepatan di titik B ini nilainya adalah 0. Sekali lagi, V0 di sini adalah kecepatan di titik B. Nah, maka karena titik B tadi adalah titik yang tertinggi, kecepatannya 0. Dengan demikian V0 di sini kita masukkan nilainya 0. Maka persamaannya menjadi H BC ini sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Seperti ini. Kita beri tanda dulu. Nah, kita dapati rumus yang ini ya. Nah, sekarang kita bisa menentukan waktunya. H dari B ke C tadi sudah kita hitung totalnya adalah 80 meter. Tinggal kita masukkan sekarang di sini. 80 sama dengan setengah kali. Nah, ini G-nya tadi adalah 10. 10 meter per sekon kuadrat ya. Dikalikan dengan T kuadrat. Nah, ini ruas kiri dan kanan ada nolnya. Ini boleh disederhanakan seperti ini. Kemudian 2 dikalikan silang ke sini. Berarti 2 dikali 8. Maka jadi 16 sama dengan T kuadrat. Maka T-nya sama dengan akar dari 16. Dengan demikian T-nya adalah 4 sekon. Nah, T di sini adalah T waktu untuk batu bergerak dari B ke C. Nah, dengan demikian kita sudah tahu waktu dari TAB dan waktu TBC. Dengan demikian waktu totalnya untuk jawaban yang A ya. Waktu totalnya T dari A sampai ke C ini sama dengan T dari A sampai B ditambah dengan T dari B sampai C. Nah, waktu dari A sampai B tadi adalah 1 sekon, ditambah dengan B ke C tadi adalah 4 sekon. Dengan demikian, waktu totalnya untuk batu bergerak dari A, lalu ke B, lalu ke C, ini adalah 5 sekon. Nah, ini adalah jawaban yang A. Kemudian, untuk kecepatan sesaat sebelum menyentuh dasar atau sebelum masuk ke air ini ya. Kecepatan sesaat sebelum masuk ke air. Nah, kita bisa gunakan rumus yang ketiga ya, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Kita bisa gunakan rumus yang ini untuk menentukan kecepatan. V, kecepatan itu lambangnya V, sesaat sebelum menyentuh dasar. Nah, kita bisa gunakan rumus yang ketiga ya. Rumus yang ketiga. Yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kita bisa gunakan rumus ini. Lalu kita transformasikan ke gerak vertikal.
kita bisa menganalisis dari lintasan B sampai dengan C ya. Nah, kita bisa menganalisis dari lintasan B, C. Berarti mula-mulanya adalah di B, akhirnya adalah di C. Sehingga persamaan ini tadi kalau kita lanjutkan, maka menjadi seperti ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nah, karena jenis geraknya dipercepat atau G-nya searah gerak benda, maka tandanya plus ya. 2 kali percepatannya diganti dengan percepatan gravitasi bumi, lalu dikalikan dengan S-nya diganti dengan H. Ketinggian. Ketinggian yang mana? Yaitu ketinggian dari B ke C. Ketinggian dari B sampai dengan C. Atau kita tuliskan saja di sini H, B, C. Nah, sekarang V0-nya tadi, kecepatan awalnya, ini adalah kecepatan awal ketika benda berada di titik B, karena lintasannya adalah lintasan BC. Dengan demikian, karena kecepatan di B sama dengan 0, maka di sini V0-nya sama dengan 0. Maka diperoleh VT kuadrat sama dengan 2GH. Dengan H di sini adalah H dari B ke C. Oke, kita beri tanda ya. Nah, gerak benda dari B ke C ini disebut dengan gerak jatuh bebas. Ya, sekali lagi, gerak dari B ke C ini disebut sebagai gerak jatuh bebas. Kita tambahkan saja di sini. Gerak jatuh bebas. Nah, tinggal kita masukkan sekarang untuk nilai angkanya. Jadi, yang ditanyakan adalah kecepatan saat menyentuh tebing ya, dasar tebing. VT kuadrat ini sama dengan 2 kali. G-nya, percepatan gravitasinya adalah 10. Kemudian H, ketinggiannya dari B ke C tadi adalah 80 meter. Nih ya. Maka ini menjadi VT kuadrat. Nah, ini sama dengan 2 kali 8, 16, nolnya 2 ya, 1600. Atau VT-nya akar dari 1600. Maka VT-nya adalah 40 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan batu sesaat sebelum menyentuh dasar tebing. Ini ya, hasilnya adalah 40 meter. Lalu, berapakah jarak total yang ditempuh batu? Nah, jarak total yang ditempuh batu ini adalah jarak dari A ke B, lalu ke C. Sehingga kita tinggal menjumlahkan totalnya saja ya. Kita jumlahkan totalnya. Jarak total batu. Oke, untuk jarak total batunya kita tinggal jumlahkan saja. Lintasannya tadi adalah lintasan dari A ke B ke C. Sehingga kita tinggal menjumlahkan seperti ini. HAB ditambah dengan HBC. HAB tadi sudah kita hitung nilai ketinggian A sampai dengan B ini adalah 5 meter ya, 5 meter. Kita masukkan berarti di sini angkanya 5 meter. 5 meter ditambah dengan
HBC, ketinggian dari B sampai dengan C. Tadi juga sudah kita hitung, HBC-nya totalnya adalah 80 meter. Nih ya. 80. Dengan demikian, kalau kita jumlahkan totalnya, jarak yang ditempuh batu ini adalah 85 meter. Nah, baik untuk hari ini cukup sekian dulu. Jangan lupa diulang ya, dipelajari di rumah. Kalian bisa juga mencari beberapa contoh soal di internet. Oke, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Saya akhiri sekian. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.